Shalom, anak-anak kelas 1, 1A, 1B, 1C, dan juga 1D. Salam olahraga, jaya! Ketemu lagi dengan Pak Agus, mewakili teman-teman PJOK, dan mungkin hari ini dilaksanakan PTM. Jika materi ini digunakan, maka akan ditampilkan dan kalian bisa belajar. Anak-anak, hari ini seharusnya juga kalian PAS kan? PAS PJOK. Sudah Pak Agus siapkan di Google Classroom. Silahkan bagi anak-anak yang PTM, nanti setelah ini kalian pulang, bisa kalian kerjakan. Kita akan bahas dulu, hari ini kita akan persiapan PAS. Jadi materi kita adalah materi persiapan PAS untuk materi PTM. Apa itu PTM? Pembelajaran tatap muka. Terbatas ya, karena kita masih di masa pandemi. Nah, mengenai gambar-gambar ini sudah pernah Pak Agus bahas di rangkuman yang minggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya sebelum kalian PAS. Ini adalah gerakan mendorong, ini adalah gerakan tarik-menarik, posisi duduk, ini berdiri, tarik-menarik. Ini ada anak sedang berlatih gerak manipulatif, ya kan, melempar. Ini menangkap, ini ada permainan engklek, ini ada aktivitas olahraga, ayah dan bunda dan kalian misalnya di pagi hari atau di sore hari. Ini kita bahas mengenai berjalan berpasangan. Nah, kemudian ini kita bicara mengenai gerak keseimbangan. Dan ini kita mempelajari tentang bagaimana kita merawat tubuh dan menjaganya agar tidak sembarang orang bisa menyentuh dan seterusnya. Waktu itu ada lagunya juga kan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan bahas yang khusus ke PAS, berarti dia merupakan rangkuman dari semua mata pelajaran KD yang kita pelajari semester 1. Bagus, gunakan buku pegangan ini, buku pendamping tematik yang orang sebut LKS ya. Itu kita akan bahas di halaman, silakan anak-anak mempersiapkan diri, sudah bawa semua atau belum bukunya? Ya, kita akan bahas yang ini. Penilaian akhir semester. Kelihatan anak-anak? Penilaian akhir semester. Di halaman 60. Silahkan kalian buka dulu di halaman 60. Sudah siap? Mari kita mulai. Kita akan bahas satu persatu. Dari tema 1 dulu. Ini dia. Tema 1, penilaian akhir semester. Tema 1 yaitu diriku. KD-nya yang kita pelajari pertama yaitu 3.1. Soal pertama. Siapa yang bisa baca? Bagus, bantu. Nomor 1. Berjalan mundur arahnya ke, ada pilihan A, depan, B, belakang, C, samping. Kira-kira jawabannya apa? Berjalan mundur. Ya, belakang. Kita lihat jawabannya. Yes, betul. Silakan kalian bisa mengerjakan juga di LKS kalian. Yang kedua, berjalan berpasangan. Berarti 2 orang ya, berpasangan. Menguatkan otot, berjalan berpasangan. Menguatkan otot, ada pilihan A, kaki, B, tangan, C, pinggang. Jawabannya apa? Kaki. Oke, gampang ini Pak Agus ya. Kemudian berikutnya, sekarang nomor 3, gerak lokomotor adalah, nah ini, gerak lokomotor adalah A, gerak berpindah tempat, B, gerak di tempat, C, gerak menggunakan alat. Siapa tahu jawabannya? Yes, betul, yang A, gerak berpindah tempat. Ya, betul. Yang keempat, berjalan lurus pandangan mata ke, siapa tahu jawabannya? Kalau kita mau berjalan lurus, kita pandangan mata kemana? Ayo. Apakah ke bawah? Mencari uang berarti ya. Uang saya jatuh Pak Agus, mau saya cari. Melihat ke atas, mungkin sambil melihat ada pohon mangga yang berbuah. Pandangan mata ke depan. Ke depan. Supaya tidak jatuh. Siapa tahu nanti ada lubang ya. Oke, terus yang kelima, berjalan berpasangan. Nah, tadi berpasangan nih, berpasangan dilakukan oleh berapa orang? Gampang ya, 2 orang.
Berikutnya, soal nomor 6, sebutkan arah gerak berjalan. Arah. Kalau Pak Agus dari sini ke sana, arahnya kemana? Kalau Pak Agus dari sini ke sana, arahnya kemana? Kalau Pak Agus dari sini ke sebelah sana atau ke sebelah sini, arahnya kemana? Ada yang tahu? Arah ke depan, samping, dan belakang. Sampingnya bisa samping kiri, bisa samping kanan. Oke ya. Ya, selesai di KD 3.1. 3.4. Nah, silahkan kalian siap-siap. Masih di halaman 60 juga. Sikap tubuh yang salah dapat menyebabkan sikap tubuh yang salah ketika apa? Ketika jalan, ketika menulis, ketika membaca. Menyebabkan apa? A. Tubuh tegak. Tubuhnya tegak, Pak, walaupun sikapnya salah. B. Kelainan bentuk tubuh. C. Tubuh gagah. Wah. Jawabannya apa? Betul, B. Kelainan bentuk tubuh. Karena kalau sikap tubuh yang salah, misalnya kalian duduknya membungkuk gitu, nanti lama-lama di bagian tulang belakang kalian akan terbentuk melengkung. Akhirnya kalian akan bungkuk. Nah, itu namanya kelainan bentuk tubuh. Oke ya? Ya, yang kedua, cara melatih keseimbangan yaitu, nah ini keseimbangan. Berjalan di atas tali, seperti sirkus tuh ya. Mengayun lengan, melempar bola. Apa jawabannya? Berjalan di atas tali. Karena kalau berlatih seperti ini, dia sudah melatih mengontrol keseimbangannya. Kalau mengayun lengan atau mengayun tangan, belum. Itu masih kegerak non-lokomotor. Oke, kita lihat nomor 3. Membaca buku sambil tiduran. Nah, ini salah satu kebiasaan juga nih. Tapi ini kebiasaan tidak bagus, anak-anak. Dapat menyebabkan apa? Mata sakit, atau mata sehat, atau mata cerah. Tentu menyebabkan mata sakit. Ya, jangan baca buku sambil tiduran. Yang keempat, amati gambar. Itu ada anak sedang melakukan apa? Meniti balok. Meniti balok untuk melatih. Nah, melatih apa nih? Keseimbangan. Ya, keseimbangan. Lebih tepatnya keseimbangan dinamis. Oke? Nomor 5. Agar seimbang, nah itu meniti balok tadi, agar seimbang, saat meniti balok kedua tangan, apa ini diginikan? Direntangkan, supaya tidak jatuh ya. Oke, yang keenam, jelaskan sikap tubuh yang benar saat berjalan. Saat berjalan, sikap tubuh yang benar adalah berjalannya seperti ini Pak Agus, sambil lihat kiri kanan. Sikap tubuh yang benar yaitu tegap, kemudian pandangan ke depan, dan tangan mengayun. Tangannya diayunkan kalau jalan ya. Gantian kiri dan kanan. Oke, bagaimana? Sudah paham ya untuk KD 3.4? Berikutnya KD 3.8. Silahkan kalian buka buku kalian di halaman 61. Tuh, amati gambar nomor 1. Anak sedang apa? Mencuci tangan Pak Agus. Ya, mencuci tangan agar kumannya apa? Kumannya mati. Ya, kalau pakai sabun. Tapi kalau nggak pakai sabun, kumannya juga tidak apa-apa. Jadi kalau cuci tangan harus pakai sabun dan airnya mengalir. Oke? Nomor 2, gambar di samping adalah anak sedang memantulkan bola menggunakan, amati, memantulkan bolanya pakai apa? Pakai kepala, ke tangan, atau kaki? Tentu saja tangan. Oke? Nomor 3, amati gambar. Gambar di samping adalah bagian tubuh yang titik-titik disentuh orang lain. Yang apa? Apakah yang boleh atau yang diizinkan atau yang tidak boleh? Yang mana? Yang dikasih tanda-tanda seperti ini. Ini apakah boleh disentuh oleh orang lain? Tidak boleh. Berarti jawabannya apa? C. Oke. Nomor 4, keramas menggunakan air dan apa? Sabun. Sabun itu untuk kulit. Yang ini ya. Pakai apa? Apa?
sampo. Ya, pakai sampo. Boleh nggak pakai rinso? Boleh nggak pakai deterjen? Tidak boleh. Oke, pakai sampo. Kita lihat. Ya, betul. Nomor 5. Jika ada yang ingin menyentuh bagian tubuh pribadi, katakan tidak. Say no. Jangan. Tidak. Nomor 6. Sebutkan 3 contoh bagian dari panca indera. Panca indera. Ada apa saja? Yo, panca indera. Apa saja? Mata. Terus telinga. Terus hidung, ya kan? Ada hidung. Hidung untuk apa? Membaui. Baunya harum misalnya gitu. Lidah untuk mengecap. Oh, ini pedas. Nah, dan kulit untuk merasakan. Nah, gitu ya. Nah, di tema 2. Di tema 2 kita ke KD 3.2 itu gerak non-lokomotor. Ini masih di halaman 61 untuk soal yang pertama. Amati gambar, anak sedang melakukan gerakan mencium lutut. Nah, gerak mencium lutut melatih kelenturan. Ini yang B ya, bukan kekuatan anak-anak. Terus nomor 2, gerak tarik-menarik menguatkan otot tarik-menarik. Nah, ini kekuatan ini, menguatkan, tarik-menarik. Jadi saling tarik-menarik. Otot tangan. Oke, sekarang nomor 3, gerak saling mendorong. Tadi tarik-menarik, sekarang mendorong. Mendorong itu juga untuk menguatkan otot tangan ya. Tapi pertanyaannya apa nih? Gerakan saling mendorong, posisi badan saling. Nah, ini pertanyaannya bukan untuk kekuatan atau enggak, tapi posisi tubuh. Nah, amati gambar saja. Apakah mereka saling membelakangi, berhadapan, atau tegak lurus? Jawabannya berhadapan. Oke, nomor 6. Mendorong tembok terasa. Wah, hebat sekali temboknya didorong. Rasanya gimana? Ya berat lah. Sungguh sangat berat kalau mendorong tembok, apalagi tembok rumah yang tebal. Tapi itu digunakan untuk melatih otot tangan. Ya, otot tangan. Nomor 7. Gerak. Oh, ini nomor 4, nomor 5 ini harusnya nomor 5. Gerak non-lokomotor adalah gerak tidak berpindah tempat. Ya, non-lokomotor. Lokomotor berpindah tempat. Non berarti tidak berpindah tempat. Nomor yang ke-6, harusnya ke-6. Sebutkan 3 gerak tidak berpindah tempat. Gampang. Pak Agus di sini sudah bisa mengerjakan. Ini, tangan mengayun seperti ini. Memutar lengan, memutar tubuh, mengayun tangan, menggelengkan kepala, menggerakkan badan atau shake your body misalnya gini. Banyak sekali. Artinya semua gerakan yang kalian lakukan dengan tidak berpindah tempat. Jawabannya apa? Banyak. Meliukan badan, mengayun tangan, memutar tubuh. Banyak ya. Selama kalian lakukan tidak berpindah, maka itu masuk gerakan non-lokomotor. Nah, yang ketiga, ini yang paling menyenangkan. Gerak manipulatif, pasti menggunakan alat atau benda. Nomor 1, pagi hari udara terasa tentu sejuk. Olahraga paling bagus di pagi hari, anak-anak. Nomor 2, menendang bola terdapat pada permainan semua orang pasti tahu. Apa jawabannya? Sepak bola. Oke, betul. Amati gambar. Bola yang dilempar ke bawah itu akan lempar ke bawah, dia akan kemana? Memantul. Memantulnya pasti kembali ke atas. Oke, nomor 4. Permainan kasti. Nah, sudah pernah kita bahas nih permainan kasti. Menggunakan bola dengan ukuran, apakah ukurannya seperti ini atau cuma segini atau malah cuma segini lagi. Nah, bola itu ada tiga macam lah kurang. Tapi kita sering sebutnya hanya 2. Bola besar dan bola kecil. Nah, kalau kasti menggunakan bola kecil. Oke. Menangkap bola, posisi jari tangan. Nah, ini. Menangkap harus begini. Jangan begini. Dibuka. Artinya apa? Terbuka. Terbuka, menangkap. Tinggal melihat arahnya bola dari sebelah mana. Oke. Sebutkan 3 arah gerakan melempar. Melempar bisa melempar ke arah atas atau melambung, ke arah bawah atau ke arah mendatar, ya. Oke. Kita lanjut kemana nih? Sekarang lanjut ke tema berikutnya ini ya. Tema 4. Tema 4 itu kita kembali ke KD 3.1, berarti hampir sama dengan tema 1. Apa itu? Kita akan bahas
Anak-anak sudah siap? Ini di halaman, kalau di buku kalian, silakan kalian buka di halaman 63. Ya, 63. Nomor 1, garis awal lomba lari. Tentu saja saya tahu Pak Agus. Apa? Start. Ya, betul. Nomor 2, berjalan satu kaki. Nah, ini satu kaki. Disebut engklek. Oke. Terus menirukan gerak kata berjalan dengan cara, nah ini kita sudah pernah bahas nih, meloncat ya. Meloncat ya. Ini tertusnya melompat. Meloncat karena dua kaki. Oke, gerak loncat kata, itu terusnya lompat. Gerak loncat kata melatih otot kaki. Tentu saja kaki. Karena lebih terasa bagian kaki. Melompat berpasangan, lagi berpasangan berarti berapa orang? 2. Ini sekaligus belajar matematika nih ya. Nomor yang ke-6, sebutkan 2 hewan yang berjalan dengan cara melompat. Saya tahu Pak Agus. Nah, misalnya apa? Apa yo? Kelinci. Terus apa lagi? Katak atau kodok atau kanguru. Nah, yang pakai lompat ya. Oke, Pak Agus kira cukup sekian anak-anak untuk pembahasan kita di hari ini. Silahkan kalian coba memperbaiki jawaban kalian kalau ada yang keliru misalnya. Akan kalian perbaiki. Dan nanti setelah ini kalau kalian pulang ke rumah, silahkan istirahat dulu sebelum mengerjakan. Cuci tangan dulu, kemudian berbenah, bersihkan diri. Kemudian setelah itu silahkan kalian pelajari lagi materinya. Dan siap-siap untuk mengerjakan PAS. Batas maksimal PAS di jam 9 malam. Kalau sekiranya cukup sekian. Terima kasih sudah belajar dengan guru-guru di SXN Manahan, anak-anak hebat anak kelas 1. Salam sehat selalu, salam olahraga. Jaya!